Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Dwiangga Waskito. Pada kali ini kami akan mempresentasikan ringkasan jurnal pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Pada ringkasan jurnal ini yang saya ambil adalah Defect Reduction of Roof Panel Part in the Export, proses menggunakan DMAIC. Untuk mata kuliahnya adalah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri, dosen pengampunya Bapak Henry. Kemudian nama saya Dwiangga Waskito. Selanjutnya, judul jurnal yang saya ambil adalah Defect Reduction of Roof Panel Part in the Export Delivery Process using the DMAIC. Penulisnya yaitu dari Indra Setiawan, tahun terbitnya di 2020. Kemudian nama jurnalnya adalah Jurnal Sistem dan Manajemen Industri, volume 4, nomor 2 Desember 2020. Status jurnalnya register dan berikutnya adalah linknya. Selanjutnya, hal yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah dilatar belakangi oleh perusahaan di mana objek yang dilakukan penelitian adalah PT Temin. PT Temin itu adalah salah satu perusahaan yang terkemuka di dunia otomotif yang bermerek Toyota. Jadi reputasi Toyota ini sangat baik. Jadi perusahaan ini pasti berusaha untuk sebaik mungkin untuk mengirimkan output dan delivery-nya dengan tepat dan kualitinya yang bagus. Salah satu tema yang diambil dalam jurnal ini adalah concern kepada bagian packaging di roof panel. Komponen divisi vending export atau CEVD. Pada proses ini didapatkan hasil bahwa quality rate-nya itu berada di bawah standar, yaitu 1% sampai 3%. Dan standarnya itu sendiri adalah zero defect. Jadi adanya abnormality antara standar dan aktual itu menjadi masalah. Akan terjadi masalah, akan tidak bisa terselesaikan, maka nanti akan menyebabkan pemborosan cost, waktu, man hours, material, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam jurnal ini membahas mengurangi defect pada roof panel dengan metode MAIC. Dengan metode MAIC dan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bisa mengurangi defect pada roof panel ini sendiri. Dan DMAIC adalah salah satu bagian dari Six Sigma. Jadi salah satu tahap untuk menyelesaikan masalah ini dia menggunakan DMAIC, salah satunya dari Six Sigma. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan masalah, menetapkan target, analisa akar masalah, menentukan solusi, implementasi perbaikan, evaluasi hasil, standarisasi, dan yang terakhir menentukan improvement selanjutnya. Kemudian tools yang digunakan dalam DMAIC ini banyak, antara lain diagram fishbone, diagram Pareto, flowchart, analisis self-qual, Pokayoke, dan Grand Slam diagram. Jadi dengan metode ini diharapkan bisa mengurangi defect pada roof panel. Selanjutnya adalah tujuannya sendiri. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengurangi defect pada roof panel sehingga bisa menurunkan defect rate dari 1% sampai 3% menjadi zero defect. Kemudian selanjutnya adalah menemukan solusi bagaimana cara mengurangi defect dengan metode FMEA dan mencari akar masalahnya menggunakan fishbone diagram sehingga masalah ini nanti tidak akan muncul kembali, nantinya tidak mengganggu supply chain dan bisa mengurangi cost. Baik, berikut adalah landasan teorinya. Jadi pada landasan teori ini nanti saya akan membahas tentang pengertian kualitas itu sendiri. Pengertian kualitas telah didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh penulis yang berbeda-beda pula. Quality control sendiri sudah diaplikasikan oleh berbagai bangsa sejak zaman Mesir kuno saat mereka membangun piramida yang sedemikian presisi sampai zaman modern di mana kualitas diterapkan dan diperhitungkan secara luas hampir di setiap bidang kehidupan. Jadi kualitas tidak hanya diterapkan pada bidang industri untuk menciptakan produk bernilai ekonomi, namun juga menyentuh produk non-profit yang menjamin kenyamanan dan keamanan pemakainya. Ini menurut Joseph M. Juran 1992. Kemudian memberikan masukan cara berpikir universal mengenai kualitas yang disebut dengan quality trilogy, yaitu quality planning, quality control, dan quality improvement. Kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian suatu produk dengan kegunaannya. Landasan teori yang berikutnya adalah quality improvement. Quality improvement pada saat ini banyak terdapat pada
metode dan tools mendukung quality improvement. Berbagai hal tersebut digunakan sesuai dengan permasalahan. Quality improvement tidak lepas dari quality control sebagai acuan dalam melakukan perbaikan yang berupa data-data atau perhitungan dan analisis mengenai suatu keadaan atau defect. Tindakan perbaikan pun setelahnya membutuhkan quality control untuk memastikan perbaikan mendapatkan hasil yang optimal. Continuous improvement adalah usaha untuk melakukan perbaikan produk, service atau proses produksi. Perbaikan tersebut dilakukan dengan dasar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu produksi. Langkah continuous improvement dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang sehingga sekecil apapun perbaikan yang dilakukan tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, landasan teori yang ketiga adalah sejarah Six Sigma pada DMAIC. Six Sigma itu dimulai oleh Motorola tahun 1980-an, dimotori oleh salah seorang engineer di sana bernama Bill Smith. Atas dukungan penuh CEO-nya, Bob Calvin, Motorola menggunakan statistic tools diramu dengan ilmu manajemen menggunakan financial metrics, yaitu Return on Investment atau ROI, sebagai salah satu alat ukur dari quality improvement process. Kemudian landasan teorinya yang keempat adalah pengertian Six Sigma. Six Sigma itu apa sih? Jadi Six Sigma itu merupakan strategi bisnis yang berupaya mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab-penyebab kesalahan atau produk cacat atau kegagalan-kegagalan di dalam proses bisnis dengan berfokus pada keluaran yang kritis bagi pelanggan. Six Sigma juga merupakan suatu ukuran kualitas yang berupaya mengurangi cacat produk atau defect produk dengan menerapkan metode-metode statistik, di mana cacat di sini dimaksudkan sebagai hal apapun yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan. Ini menurut Anthony Dansney 2004 dalam Daryanti 2009. Pada bagian lain dari Hensley dan Dobie 2005 menyatakan bahwa Six Sigma membantu memperbaiki proses bisnis dengan mengurangi pemborosan, dengan mengurangi biaya-biaya yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas yang dihasilkan, dan dengan meningkatkan level efisiensi dan efektivitas dari proses tersebut. Dan fokus utama dari Six Sigma itu adalah upaya pengurangan potensi variabilitas dari proses dan produk yang ada dengan menggunakan metodologi perbaikan terus-menerus maupun pendekatan desain ulang yang dikenal sebagai desain for Six Sigma atau kita lebih sering kenal DFSS. Six Sigma merupakan konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat atau kerusakan. Mencapai 6 sigma berarti bahwa suatu proses menghasilkan hanya 3,4 cacat per sejuta peluang. Six Sigma juga diartikan sebagai sistem dari manajemen yang berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekankan pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses. Lanjutnya adalah metode riset. Metode riset yang dilakukan di sini yaitu dilakukan di bagian pengemasan panel atap di PT Temin untuk mengurangi jumlah cacat dengan menggunakan metode DMAIC. DMAIC itu adalah Define, Measure, Analyze, Enhance, Control. Penelitian digunakan mendata sekunder yang meliputi data produksi Januari hingga Maret tahun 2019 dan data jumlah cacat produksi. DMAIC digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi jumlah cacat. Dan DMAIC adalah proses perbaikan berkelanjutan menuju target Six Sigma. Fase DMAIC adalah fase yang mengulangi atau membentuk siklus peningkatan kualitas dengan Six Sigma. Jadi metode riset ini menggunakan metode DMAIC. DMAIC itu adalah salah satu yang ada pada Six Sigma. Selanjutnya saya akan menjelaskan step by step untuk metode DMAIC sendiri. Metode yang pertama adalah Define. Pada Define phase ini yaitu fase awal penerapan metode DMAIC untuk meningkatkan kualitas. Jadi pada tahap ini dilakukan seleksi dan dilakukan proyek atau tema apa yang akan kita ambil berdasarkan data-data dan urgensi yang sedang dihadapi. Toolsnya yang biasanya dipakai adalah diagram Pareto dan pie chart. Kemudian metode riset selanjutnya yaitu adalah measure. Fase ini mendefinisikan tentang pengukuran defect yang dilakukan dan target penurunan defect yang akan ditetapkan. Penentuan defect menggunakan formula. Nah, ini adalah penggunaan defect atau penentuan formula defect yang nantinya akan dijadikan baseline untuk dijadikan data awal. Jadi defect sekarang itu berapa dan nanti harus ditentukan target penurunan defectnya itu seberapa besar. Nah, itu ada di tahap measure.
Kemudian metode riset yang ketiga adalah analyze. Pada analyze ini kita harus mencari sumber-sumber masalah atau potensi-potensi masalah yang menyebabkan defect tersebut. Jadi di analyze phase ini kita menggunakan fishbone diagram. Dari fishbone diagram ini kita mencari sebab akibat. Dan sebab akibat itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya material, metode, environment, kemudian juga dari mesin. Kemudian selanjutnya adalah fase improvement. Dari fase improvement adalah fase melanjutkan dari fase sebelumnya, yaitu menentukan akar masalah. Setelah kita menemukan sumber dan akar masalah yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan rencana tindakan atau korektif untuk mengimplementasikan peningkatan kualitas Six Sigma. Jadi dalam fase ini kita harus menentukan improvement-improvement apa yang akan kita ambil, dan kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan 5W plus 1H. Toolsnya ini biasanya menggunakan tabel 5W plus 1H dan Grand Slam diagram. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan nanti di slide selanjutnya. Metode riset yang selanjutnya adalah control phase. Ini biasanya pada saat evaluation and hasil atau result. Control adalah fase terakhir dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Jadi pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil implementasi. Apakah hasilnya itu sesuai dengan target yang kita inginkan, atau lebih buruk, atau lebih baik. Jadi pengendalian dilakukan dengan membuat peta kendali untuk melihat apakah proses produksi dengan usulan perbaikan itu sudah terkontrol. Jadi setelah kita melakukan improvement, kita lakukan monitoring menggunakan peta kendali. Apabila dia masih masuk dalam range peta kendali, berarti proses sudah terkontrol dengan baik dan improvement bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Biasanya ini digunakannya adalah grafik batas kendali atas sama batas kendali bawah. Dan metode riset yang paling terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, hasil secara keseluruhan dan menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan improvement. Jadi ini adalah langkah terakhir dalam Six Sigma itu, dalam DMAIC itu adalah conclusion, membuat kesimpulan dan menentukan improvement selanjutnya. Dan setelah ini saya akan menjelaskan secara detail tahap-tahap dari DMAIC itu sendiri dan hasil dari studi kasusnya. Nah, ini adalah tahap pengumpulan data. Dari tahap pengumpulan data ini kita bisa melihat untuk pengumpulan data dalam jurnal ini dilakukan ada 4 tahap, yaitu pertama SIPOC diagram, menentukan supplier, input, proses, output, customer. Nah, ini adalah flow prosesnya dari proses yang ada di PT Temin itu sendiri. Jadi kita bisa mengerucutkan pada poin mana kita akan melakukan improvement atau pada poin mana yang terjadi masalah, jadi kita langsung lebih fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah Pareto diagram. Nah, Pareto diagram ini yang nanti juga yang tadi digunakan untuk menentukan defect apa yang harus kita selesaikan. Selanjutnya adalah akar masalah menggunakan fishbone diagram. Kemudian control chart defect ini untuk menentukan peta kendali, apakah hasil improvement kita masuk dalam range peta kendali ini. Ini ada di tahap evaluasi. Baik, selanjutnya dalam metode DMAIC itu sendiri, ini dibagi menjadi 5 poin untuk metode DMAIC. Jadi dalam jurnal ini yang dilakukan adalah define, menentukan, measure, melakukan pengukuran, dan menentukan target, analyze, yaitu menentukan analisa dan sumber-sumber masalah yang akan bisa berpotensi, kemudian improve, melakukan improvement, control, yaitu melakukan kontrol dengan peta kendali itu sendiri. Ini adalah gambaran besar dari proses pembahasan yang ada di jurnal ini. Jadi mereka menggunakan 5 tahap ini untuk menurunkan defect pada roof panel. Nah, ini adalah proses pada tahap pertama, yaitu define. Jadi dalam proses DMAIC itu, proses pertama itu adalah proses define. Jadi dalam SIPOC diagram atau flow proses ini kita bisa melihat pada Januari Februari 2019 ini banyak terdapat klaim importir atas jenis part panel yang disebabkan oleh proses packaging. Nah, jadi sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengerjaannya. Jadi penyusunan SIPOC diagram menggunakan data aktivitas proses produksi kemasan panel atap yang diperoleh melalui observasi.
Nah, dari diagram proses produksi, kemasan panel atap menjelaskan alur produksi panel atau dari pemasok ke pelanggan dalam rangkaian proses pengemasan panel atap yang pertama dimulai dari pemasok, yaitu perusahaan pemasok bahan baku. Jadi ini adalah flow proses, bagaimana supplier mengirimkan barang baku, input kemudian diproses. Dalam proses ini ada beberapa proses yang dilakukan, setelah itu ada output, kemudian langsung dikirimkan ke customer. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah measure. Dalam measure ini, kita membuat Pareto diagram defect. Jadi, dari Pareto diagram defect ini, kita bisa menentukan defect yang sering terjadi itu apa. Jadi, kalau kita lihat dalam Pareto diagram ini adalah rust. Jadi, dengan kita mengetahui di diagram Pareto ini adalah rust yang terjadi defect paling besar, jadi kita harus mengattack atau menyelesaikan masalah yaitu pada defect rust. Dan control chart ini adalah untuk menjaga sustainability dan melihat hasilnya. Selanjutnya adalah analyze. Nah, dari proses analyze ini kita bisa menentukan nih sumber-sumber masalah yang berpotensi menyebabkan defect rust itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada 4 faktor: man, method, mesin, dan environment. Nah, pada tahap analisa ini digunakan toolsnya fishbone diagram. Jadi kita bisa mendetailkan masalah-masalah yang berpotensi menyebabkan rust. Selanjutnya adalah improvement. Nah, pada tahap improvement ini didapatkan solusi yang akan diambil dan timeline untuk melakukan improvement. Penanggung jawabnya juga kita sudah menentukan di sini, waktu dan improvementnya apa sudah didapatkan. Nah, dari tabel ini kita bisa memonitor nih, improvementnya apa, kenapa kok dilakukan improvementnya itu seperti itu, kemudian bagaimana dilakukan improvementnya, areanya di mana lakukan improvementnya, kemudian siapa yang penanggung jawabnya, dan due date-nya. Contohnya, untuk percepatan karat, jadi mengapa untuk mengantisipasi potensi karat yang disebabkan oleh kelembapan di laut. Nah, bagaimana menyediakan tambahan anti karat, khususnya pada part yang berpotensi tinggi pada karat. Nah, improvementnya ini berarti menyediakan tambahan anti karat. Dilakukan di CEVD Land, kemudian in charge-nya adalah operator, waktu yang ditetapkan adalah Maret 2019. Selanjutnya adalah control phase. Nah, di dalam control phase ini dilakukan pada tahap evaluasi. Jadi kita bisa melihat hasil yang sudah kita lakukan, improvement yang kita lakukan, itu apakah sudah masuk dalam peta kendali, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk dalam peta kendali. Kemudian dari proses before improvement, after improvement, kita bisa melihat perbedaannya. Misalnya defect per million nih. Untuk defect per million sebelumnya ada 33.500, setelah improvement dia turun signifikan. Jadi cuma 2.000. Jadi penurunannya itu sebesar 31.000. Kemudian level sigma-nya bagaimana? Kalau dilihat di sini adalah level sigma-nya itu dari sebelumnya 3,3, ini naik menjadi 4,37. Artinya improvement yang dilakukan bisa dikatakan berhasil. Nah, pada kesimpulan ini saya bisa memberikan kesimpulan dan berdasarkan analis dan pembahasan yang direkam, maka diperoleh kesimpulan dari penyebab cacat karat atau rust pada proses pengemasan panel atap di PT Kemin adalah faktor manusia, metode, mesin, dan lingkungan. Kemudian saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi karat pada proses pengemasan panel adalah dengan buat SOP penyemprotan anti karat. Ini yang paling efektif untuk solusinya. Dan hasilnya pun bisa terlihat, nilai DPMO-nya atau defect per million-nya dari 33.500 turun menjadi 2.000. Turunnya signifikan ya. Kemudian dari sigma level dari 1,4, dari 3,3 menjadi 4,37. Jadi dia ada kenaikan 1,04 poin. Jadi penelitian ini dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya dengan menerapkan metode Lean Six Sigma. Apa sih metode Lean Six Sigma itu? Yaitu mengintegrasikan Lean dengan Six Sigma. Penelitian selanjutnya akan lebih fokus dan pengurangan pemborosan penyebab cacat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, materi kuliah yang relevan pada pembahasan jurnal ini adalah value chain analysis. Jadi, dalam suatu value chain analysis, kita bisa melihat bahwa dalam value chain analysis ini, apabila dari satu KPI kita, dari satu KPI di manufaktur yang terganggu, pasti akan menyebabkan ujungnya akan terganggu juga. Misalnya, dari value chain analysis, ada salah satu KPI yang terganggu, misalnya
quality-nya sedang buruk atau tidak mencapai target. Jadi untuk value chain analisisnya akan semakin terganggu juga. Jadi pengiriman ke supplier akan terganggu, akan mendapatkan terlambat delivery, menghambat supply chain karena mengakibatkan late delivery karena kita harus melakukan repair, melakukan reproduksi, membutuhkan waktu untuk melatih orang, kemudian ini akan mengakibatkan komplain dari customer. Jadi komplain dari customer ini lebih parahnya juga akan mengakibatkan reputasi menurun. Dari reputasi menurun itu juga akan berdampak pada investor yang akan lari. Jadi investor nanti tidak akan menginvestasikan sumber dananya ke perusahaan itu, sehingga mengakibatkan lebih fatal lagi adalah pengangguran atau hilangnya lowongan pekerjaan, dan juga berdampak pada hilangnya bisnis pada supplier-supplier yang ada di sekitarnya. Jadi kan contohnya PT Temen itu tidak berdiri sendiri, pasti di belakangnya adalah supplier-supplier yang lain. Jadi ketika investornya itu cabut dan tidak mau berbisnis lagi dengan PT Temin, maka PT Temin tidak memiliki bisnis lagi dan hilangnya lowongan pekerjaan sebanyak itu, supplier-suppliernya juga akan tutup. Jadi dampaknya sangat luas. Jadi value chain ini yang sangat relevan pada jurnal ini. Kemudian pada penutup kali ini, pendapat saya dengan jurnal ini adalah, jadi jurnal ini sangat baik. Dalam pembahasannya mengurangi defect yang terjadi pada roof panel dengan metode DMAIC, menurut saya metode ini adalah sangat lengkap ya. Dia menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana dia cara menurunkan defect, mulai dengan menentukan masalah, mencari akar masalah, kemudian menetapkan target, kemudian mencari solusi, menetapkan improvement, mengevaluasi, dan melanjutkan improvement selanjutnya. Jadi ini adalah solusi-solusi yang didapatkan dari step-step sebelumnya. Jadi tidak langsung mendapatkan solusi langsung di ujung. Jadi mereka benar-benar step by step untuk mencari akar masalahnya. Jadi menurut saya ini adalah step-step yang bagus yang bisa dilakukan di perusahaan untuk mengurangi defect atau menanggulangi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan ataupun di kehidupan juga bisa diimplementasikan. Karena terbukti setelah proses improvement ini, evaluasi yang dilakukan pun juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi sebelum improvement dan setelah improvement. Jadi kita bisa lihat dari Six Sigma pun dari 3,33 menjadi 4,37. Ada kenaikan sebesar 1,04 poin. Artinya Six Sigma-nya bagus dan proses improvement-nya juga bagus. Dan penurunan defect-nya pun terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 33.500 menjadi 2.000 saja. Jadi ini adalah penurunan yang sangat signifikan. Jadi ini adalah hasil yang baik dari improvement yang sudah dilakukan. Yang harus dijaga adalah tahapan untuk menjaga sustainability atau monitoring prosesnya supaya lebih stabil. Baik, mungkin dari saya sekian untuk penjelasan dari jurnal yang sudah saya ambil. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman untuk berinovasi lagi dan bisa membantu teman-teman untuk membuka pikiran dan bisa berguna, bermanfaat pada proses-proses pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.